Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari rahmani wa rahmakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Aqidah Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala yang disusun oleh Fadilatul Syekh Nu'man bin Abdul Karim Al-Watar hafidhallahu ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan dalam belajar akidah salaf dan berpegang teguh dengannya sampai akhir hayat kita nanti. Kita masih dalam pembahasan Imam Ad-Daruqutni Asy-Syafi'i rahimallahu ta'ala. Betul? Halaman 118, poin yang terakhir. Masih ucapan Imam Dhahabi yang menerangkan, menjelaskan tentang biografi Imam Ad-Daruqutni Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala yang wafat tahun 385 Hijriah. Salah satu ulama mazhab Syafi'i di abad keempat Hijriah yang tegar di atas akidah as-salaf. Wa qala Ad-Daruqutni, kata Imam Az-Zahabi dalam Syiar A'lamin Nubala, berkata Imam Ad-Daruqutni, ikhtalafa qaumun min ahli Baghdad faqala qaumun Utsmanu afdal. Ada sekelompok orang di negeri Baghdad yang berselisih pendapat tentang siapa yang lebih mulia, Utsman atau Ali radhiyallahu taala anhuma, dari sisi kepribadian mereka. Ya, bukan masalah apa? Kekhalifahan. Ini yang disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimah dan yang lainnya. Kalau masalah perselisihan mana yang lebih utama dari segi kepribadian, keutamaan pribadi, Utsman atau Ali, ini memang ada khilaf dari kalangan salaf. Ya. Dan yang terakhir diputuskan Utsman yang lebih utama. Meskipun sekali lagi khilaf ini tidak saling membid'ahkan satu dengan yang lain. Beda dengan masalah kekhalifahan. Sepakat dari dulu salaf mengatakan al-khalifah sepeninggal Umar bin Khattab radhiyallahu anhu adalah Utsman. Yang mengatakan Ali yang lebih berhak mendapatkan kekhalifahan dibandingkan Utsman, kata Syekhul Islam
adol min himari ahli, lebih sesat dari keledai. Ya, ini kalau pembahasan masalah apa kekhalifahan. Jadi tolong dibedakan dua pembahasan ini. Masalah kepribadian ya Utsman dan Ali, mana yang lebih utama dengan kekhalifahan mereka. Paham tuh? Nah, di sini yang dibahas perselisihan dari sisi mana yang lebih utama dari sisi kepribadian dua sahabat Rasul tersebut. Setelah sepakat Abu Bakar wa Umar yang lebih mulia dibandingkan keduanya. Faqala qaumun, sebagian orang mengatakan Utsman radhiyallahu anhu yang lebih afdal. Wa qala qaumun Ali afdal. Sebagian lagi mengatakan Ali bin Abi Thalib yang lebih afdal daripada siapa? Daripada Utsman. Hati-hati ya, bukan dari Abu Bakar wa Umar. Dari siapa? Utsman. Ini pembahasannya antara Utsman dan Ali radhiyallahu anhuma. Fatahakamu ilayya. Mereka orang-orang yang berselisih tersebut berhukum kepadaku. Ini sikap talibul ilmi kalau ada khilaf kembali kepada para ulama, ya, bukan malah menghakimi ulama. Fatahakamu ilayya fa amsaktu. Namun aku pun diam, gak mau menjawab awal kali. Wa qultu al imsak khairun. Pada waktu itu aku berpendapat lebih baik aku diam. Summalam ara li dini as-sukut. Namun ya setelah aku pikirkan lagi, aku berpendapat tidak boleh diam dalam masalah ini. Wa qultu lilladzi istaftani irji ilaihim. Maka aku pun berkata kepada sebagian orang yang minta fatwa kepadaku itu, suruh mereka yang berselisih itu kembali kepadaku, menghadap kepadaku. Wa qul lahum Abul Hasan yaqul Utsmanu afdal min Ali. Katakan kepada mereka yang berselisih itu bahwasanya Abul Hasan, siapa Abul Hasan? Asy'ari? Ada rukun kunyanya beliau sendiri. Katakan bahwasanya Abul Hasan itu aku. Ada rukun mengatakan Utsman yang lebih afdal dari Ali. Dan ini yang sekali lagi telah terjadi kesepakatan setelah perselisihan, Utsman yang lebih afdal. Bittifaqi jama'ati ashabi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan itu berdasarkan kesepakatan para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Buktinya mereka memilih Utsman setelah Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Hada qaulu ahli sunnah. Inilah ucapan ahli sunnah yang rajih maksudnya. Wa huwa awwalu aqdin yahullu fir rafat. Dan inilah ikatan pertama yang dilepas dari kelompok Syiah Rafidhah. Namun kata Imam Dhahabi kultu, yaitu Imam Dhahabi rahimahullah, mengomentari ucapan Imam Daraqutni tadi, laisa tafdilu Ali birafdin. Sekedar mengutamakan Ali di atas Utsman bin Affan itu bukan akidahnya Syiah Rafidhah. Ini untuk apa? Meluruskan mungkin ada yang salah paham dari ucapan Imam Daraqutni. Betul Utsman yang lebih afdal dari Ali, tapi kalau seandainya ada yang lebih mengutamakan Ali dari Utsman, maka jangan dituduh Syiah Rafidhah. Paham ya? Ini maksud Imam Az-Zahabi. Dan ini sudah kita sampaikan dari dulu, bahwasanya hati-hati dengan propaganda orang yang mungkin dikatakan jahil murakkab, atau mungkin juga bisa misionarisnya Syiah Rafidhah yang mengatakan jangan kalian mencaci maki Syiah Rafidhah karena ada para perawi-perawi hadis dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim yang dikatakan dia itu ada Syiahnya, fihi tasyayyu. Ya. Maka dijawab oleh para ulama, kata-kata rawi itu ada Syiahnya, maksudnya ini yang lebih mengutamakan Ali daripada siapa? Utsman, bukan Syiah Rafidhah seperti Khomeini ataupun orang-orang Syiah Rafidhah sekarang yang mencaci maki Abu Bakar, Umar, yang mengkafirkan para sahabat Rasulullah SAW, yang melecehkan Al-Quran. Bukan itu. Paham ya?
Maka sekali lagi harus dibedakan antara istilah fihi tasyayyu, perawi di kalangan salaf ada syiahnya. Tasyayyu itu artinya sebenarnya pengikut Ali, ya. Makanya Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili dan yang lainnya lebih menganjurkan untuk kita mengatakan syiar sekarang itu Rafidah, jangan mengatakan syiah tok. Paham ya? Kenapa? Agar tidak tercampur adukan antara kata-kata rawi hadis dulu ada syiahnya, yang itu hanya sekedar mengutamakan Ali dari Utsman dalam segi masalah apa tadi? Kepribadiannya, bukan masalah kekhalifahan. Paham? Nah, adapun syiah Rafidah yang ada sekarang bukan sekedar mengutamakan Ali dari Utsman, bahkan dari Abu Bakar wa Umar, bahkan menuhankan Ali bin Abi Thalib qatalahumullah. Paham ya? Kata Imam Dahabi, laisa tafdilu Ali bi rafdin, sekedar mengutamakan Ali di atas Utsman bin Affan radhiyallahu anhuma, bukan dikatakan syiar Rafidah. Wala huwa bi bid'atin, bahkan itu bukan ucapan bid'ah. Kenapa? Bal qad dhahaba ilaihi khalqun minas sahabah wa tabi'in. Karena ini juga ada pendapat dari kalangan sahabat dan kalangan tabi'in. Ini yang kita sampaikan tadi. Ini khilaf antara salaf, khilaf antara ahli sunnah yang tidak mengakibatkan at-tabdi', saling membid'ahkan. Paham Tom? Ya, dalam masalah cuma sempit ini saja, mendahulukan Ali dibandingkan Utsman. Kalau ada dari kalangan ulama salaf terdahulu mengutamakan Ali dari Utsman dalam segi kepribadian, ini sekali lagi ijtihad mereka dan tidak dikatakan mereka ahlu al-bid'ah. Atau kalau mungkin bisa dikatakan ini bukan masalah usulu as-sunnah, usulu al-aqidah. Fakullun min Utsmana wa Ali radhiyallahu ta'ala anhuma dzu fadlin wa sabiqatin wa jihad. Utsman dan Ali, mereka berdua memiliki keutamaan. Mereka juga sama-sama termasuk minas sabiqinal awwalin, dan mereka juga bersama Rasul berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa huma mutaqariban fil ilmi wal jalalah. Mereka ini kalau bisa dikatakan 11-12 dari sisi ilmu dan dari sisi kedudukan kemuliaan. Ya, makanya tadi ada khilaf. Karena apa? Ya, nggak jauh beda. Kalaupun dikatakan tidak sama alias mereka ini berbeda keutamaannya, ini 11 12 nggak jauh berbeda. Wala allahumma fil akhirati mutasawiyani fid darajah, dan barangkali mereka berdua di akhirat kedudukan mereka itu sama. Artinya memang sulit untuk membedakan keutamaan keduanya, sama-sama memiliki keutamaan yang luar biasa. Wa huma min sadati syuhada radhiyallahu ta'ala anhuma, dan keduanya merupakan tuannya orang-orang yang mati syahid radhiyallahu anhuma. Semoga Allah menganugerahkan kepada kita asy-syahadah. Dan alhamdulillah sudah kita pernah kaji kisah tragedi pembunuhan terhadap mereka berdua dan juga pelajaran-pelajaran berharga, tragedi pembunuhan terhadap Utsman radhiyallahu anhu dan juga terhadap Al-Khalifah Rasyid Ali bin Abi Thalib, bahkan juga tentang pembunuhan terhadap Al-Khalifah Rasyid Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhum jami'an. Walakin jumhurul ummah ala tarjihi Utsmana alal imami Ali. Namun jumhur ulama mengatakan yang rajih Utsman yang lebih mulia daripada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, wa ilaihi nadhhabu, dan kata Imam Dahabi, dan inilah pendapat kami. Wal khatbu fi dzalika yasir. Pembahasan ini tidak berat, artinya tidak signifikan, artinya tadi tidak boleh saling membid'ahkan dalam masalah mana yang lebih afdal. Wal afdal minhuma bila syakin Abu Bakar wa Umar. Namun yang paling dipastikan yang lebih utama dari mereka berdua Abu Bakar wa Umar radhiyallahu taala anhuma. Man khalafa fi dza fa huwa syi'iyun jildun.
maka yang menyelisih hal ini, kalau ada yang mengatakan Ali yang lebih utama dari Abu Bakar wa Umar, atau mengatakan Utsman lebih utama dari Abu Bakar wa Umar, baru ini namanya Syi'i Rafidhi yang tulen. Paham? Ya, Syi'iyun jil. Waman abghada syaikhain wa taqada sihhata imamatihima fa huwa rafidhiyun makid. Dan barang siapa yang membenci asyaikhain, siapa mereka? Abu Bakar wa Umar, meskipun meyakini kekhalifahan mereka itu sah, tapi kalau membenci keduanya, maka ini baru dikatakan apa? Syi'a Rafidhah. Maka sekali lagi bedakan antara rawi itu ada syi'inya, ada tasyayu'nya dengan Rafidhah. Ini ciri Rafidhah, membenci Abu Bakar wa Umar. Ya, dan rata-rata seperti Syiah yang ada di Iran, Rafidhah qatalahumullah. Ya, maka sesat orang-orang yang memuji orang-orang Syiah Rafidhah yang mau berperang bersama mereka, bahkan memuji mereka. Na'udzubillahi min dzalik. Fahuwa rafidhiyun maqid wa man sabbahuma wa taqada annahuma laysa bi imamai huda fahuwa min ghulatir rafidhah ab'adahumullah. Barang siapa yang mencaci maki Abu Bakar wa Umar dan meyakini Abu Bakar wa Umar bukan imamnya petunjuk, maka dia ghulatir rafidhah, termasuk kelompok Syiah Rafidhah yang ekstrim. Ab'adahumullah, semoga Allah menjauhkan mereka dari rahmatnya, laknatullah alaihim. Ya, namun sangat disayangkan kelompok Hamas yang sangat dekat, bahkan mensupport, bahkan mendukung dan saling mendukung, bahkan memuji orang Syiah Rafidhah, bahkan mengatakan yang mati dari presidennya dikatakan syahid, naudzubillah min dzalik. Kok masih dipuja-puji? Ini menunjukkan apa? Kerusakan akidah mereka, naudzubillahi min dzalik. Ini yang berkaitan dengan Imam Ad-Daruqutni rahimallahu ta'ala. Kita pindah ke Ats-Tsani Asyar, yang ke-12 dari ulama-ulama mazhab Syafi'i yang di atas akidah salaf, di atas akidahnya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, yaitu Al-Imamul Kabir Abu Sulaiman Al-Khattabi, atau lebih disingkat, lebih terkenal dengan Imam Al-Khattabi. Hamad ibnu Muhammad ibni Ibrahim Al-Basti Al-Mutawaffa sana 388 Hijriyatan. Kalau namanya Hamad bin Muhammad bin Ibrahim Al-Basti yang wafat tahun 388 Hijriyah. Ulama mazhab keempat dari mazhab Syafi'i rahimallahu ta'ala. Wa qad kana rahimallahu ala aqidati salaf. Beliau di atas akidah salaf, munafihan anha, membela akidah salaf, munasiran laha, memperjuangkan akidah salaf. Walahu kitabun azim, dan beliau punya sebuah kitab yang sangat berharga, yang sangat agung, bi'unwan al-ghunya anil kalam wa ahlihi, yang judulnya al-ghunya, kecukupan dari ilmu kalam dan para ahli kalam. Yang anak punya ini al-ghunya anil kalam wa ahlihi, yang dari sisi judulnya saja jelas beliau berlepas diri dari ilmu kalam dan ahli al-kalam. Dan sudah kita sampaikan sejak dahulu bahwasanya Imam Syafi'i, ulama-ulama yang seakidah dengan Imam Syafi'i berlepas diri daripada ilmu kalam dan ahli kalam. Maka dusta kalau ada dai atau ustadz yang mengatakan Imam Syafi'i itu juga mendukung ilmu kalam dan juga nggak ada bedanya dengan ilmu kalam atau ahli kalam. Na'udzubillah min dzalik. Ini salah satu buktinya ulama dari mazhab Syafi'i sangat mengecam ilmu kalam. Kita mau baca sebagian dari yang ada seperti yang kita lakukan sebelum-sebelumnya. Di halaman 8 buku ini beliau mengatakan
walamma ra'au kitab Allah Ta'ala yantik bi khilafi man tahalu wa yashhad alim bi batil ma'taqadu darabu ba'da ayati bi ba'din. Ketika mereka melihat Al-Quran itu mengatakan yang menyelisihi akidah mereka, akidah ahli kalam, dan membantah kebatilan mereka, maka mereka mencari-cari ayat yang dirasa bisa membantah ayat yang lain. Darabu ba'da ayati bi ba'din. Contoh misalnya, wa yabqa wajrabbika dzul jalali wal ikram kekala wajaramu. Mereka mengatakan, enggak, Allah enggak punya sifat wajah. Karena apa? Laisa kamislihi syai'. Ya, mengingkari sifat wajah Allah yang tercantum dalam surah Ar-Rahman dibantah dengan surat Asy-Syura ayat ke-11. Ini kelakuan mereka. Seolah-olah apa? Ayat-ayat itu saling bertolak belakang, bertentangan, atau kalau istilah mereka mencela-menceli. Naudzubillahi min dzalik. Ya. Maka apa? Kata para ulama, ini adalah apa? Kegagalan paham mereka. Laisa kamitslihi syai'. Tidaklah Allah sama dengan sesuatu apapun. Itu bukan berarti menafikan sifat Allah. Itu maknanya tetapkan sifat Allah namun tanpa diserupakan dengan apa? Makhluk. Dan mereka kebiasaannya memotong ayat laisa kamitslihi syai'. Sampai di situ saja, padahal ayat selanjutnya apa? Wa huwa sami'u al-basir. Allah menetapkan bagi dirinya sifat ya as-sama' wal basar. Allah punya pendengaran, punya penglihatan, namun enggak sama dengan pendengaran dan penglihatan makhluk. Itu makna laisa kamitslihi. Ini kebiasaan ahli kalam. Asal comot ayat untuk melegalkan akidah sesat mereka. Wa ta'awwaluha ala masana halau fi uqulihim. Dan mereka mentakwil-takwilkan ayat sesuai dengan akal-akal mereka. Seperti tadi, ketika mereka enggak mengimani Allah istiwa di atas aras, dipakai ayat tadi. Sebagian mengatakan, oh betul, Allah itu istawa al-ars, cuma mana istawa? Istaula. Dari mana mereka mengambil kata-kata istawa artinya istaula? Dari kelompok al-Jahmiyah, dari akal pikiran mereka, bukan dari as-salaf. Kalau salaf jelas, Abu Aliyah, Mujahid dari kalangan tabi'in mengartikan istawa adalah apa? Alawa tafa. Ini sekali lagi kebiasaan ahlul kalam yang dibongkar oleh Imam Al-Khattabi dalam kitabnya ini. Wastawa indahum ala ma wada'u min usulihim wa nasabul adawa li akhbar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka betul-betul sebetulnya memusuhi hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, terutama yang enggak sesuai dengan akal pikiran mereka. Yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala, mereka enggak mau mengimaninya. Rasul mengatakan akan keluar Dajjal, itu maksudnya simbol kejahatan. Banyak takwil-takwil mereka. Waraddu ala wujuhiya wa asau fi naqalatil qala. Bahkan mereka juga memusuhi orang-orang yang menyebarkan sunnah Rasul, hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini sunnatullah yang mengatakan kebenaran, yang menyampaikan akidah yang sahih sunnah Rasulullah SAW, pasti akan dimusuhi oleh mereka. Seperti sekarang ini mereka ahlul kalam memusuhi dakwah salafiyin dengan menggari wahabi dan seterusnya. Ini sunnatullah. Wa wajjahu alimadunun warama bitazanduk. Bahkan apa? Menuduh yang menyampaikan hadis Rasul, terutama tentang sifat-sifat Allah atau ayat-ayat tentang sifat, dikatakan zindik, musyabbih, mujassim, dan seterusnya. Ya, ini sekali lagi sunnatullah. Wa nasabum ila dha'fil munna wa su'il ma'rifah lima'ani ma yarana minal ahadis wal jahwi bita'wilihi. Dan menuduh ya ahlus sunnah yang sebenarnya dengan apa? Tidak paham makna ayat-ayat sifat, hadis-hadis sifat sesuai dengan apa? Hawa nafsu mereka. Kita apa? Pahami ayat-ayat sifat sesuai dengan pemahaman para salaf, bukan sesuai dengan hawa nafsu pikiran akal mereka. Nah, ini intinya bagaimana Imam Al-Khattabi Asy-Syafi'i mengecam ahli kalam dan membongkar, menyingkap kebiasaan kelakuan mereka tadi. Kemudian beliau juga mengatakan wa tariqa allati salaknaha salima min hadil afat. Jalan yang kita tempuh Ahlussunnah wal Jamaah
ya ini selamat dari metode-metode ahli kalam. Apa metode mereka? Itu pakai akal-akalan seperti tadi. Mereka mengatakan al-istiwa artinya adalah al-istilah, menguasai. Kenapa kok mereka nggak mengikuti jalan salaf? Mengatakan Allah itu tinggi di atas aras. Kata mereka apa? Nggak sesuai dengan akal mereka. Dan mereka punya kaidah kullu nasin auhama fi tashbih awilhu. Setiap nas yang kira-kira menurut akal mereka itu akan mengantarkan kepada penyerupan Allah kepada makhluk, takwilkan. Ya, seperti kata mereka, kalau dikatakan Allah tinggi di atas aras, berarti arasnya Allah itu lebih besar daripada Allah. Atau Allah butuh kepada aras. Oh, berarti apa? Ya, Allah itu butuh kepada aras dan sebagainya. Ini pakai apa? Akal-akalan mereka. Kata Imam Al-Khattabi, jalan yang kita lewati dalam masalah akidah beda dengan jalannya mereka. Bari'atun min hadil uyub. Selamat dari aib-aib ahlil kalam. Faqad bana wa waduha fasadu qawli man za'ama wa da'a minal mutakallimin anna malam yatawassal ila ma'rifatillah wa tauhidi minal wajhi ladhi yusahihuna wa minal fil istidlal fa inna ghairu muwahhid fil haqiqah. Ya, dan telah jelas kerusakan ucapan ahli kalam yang mengatakan yang tidak mengikuti jalan mereka dalam mentauhidkan Allah, yaitu dikatakan tidak bertauhid. Mereka yang sebetulnya apa? Suka mengkafirkan orang. Ya, seperti tadi. Ketika kita mengatakan Allah punya sifat wajah, kita dikatakan kafir karena kita itu apa? Mujassimah. Itu juga menyebar di tengah-tengah ya mereka, terutama di media sosial ataupun di dunia maya. Ya, kita yang menetapkan sifat Allah dituju mujassimah. Kalau mujassimah berarti apa? Kafirah. Padahal meskipun terkadang mereka menukil ucapan ulama salaf, namun mereka apa? Salah menempatkan. Mujassimah yang dimaksud oleh salaf itu adalah yang mengatakan tangan Allah sama dengan tangan apa? Makhluk. Seperti yang kita nukil dari ucapan Imam Ahmad dalam kitab Al-Mukhtar fi Usuli As-Sunnah. Cuma kalau versi mereka mujassimah musyabbihah itu kalau mengatakan Allah punya wajah, punya tangan, itu baru dikatakan menyerupakan Allah dengan makhluk dan mereka kafir, kata ahli kalam tersebut. Paham dong? Jadi sebenarnya yang takfirin apa? Mereka. Ketika kita membantah mereka, mereka mentakwilkan sifat istawa dengan istaula, kita nggak pernah mengatakan mereka apa? Mereka yang sudah apa? Mengkafirkan. Cuma itulah maling teriak apa? Maling. Nah, taib. Kemudian di sini dinukilkan ucapan beliau yang lain. Wa mimma qala fi, dan di antara ucapan Imam Al-Khattabi rahimallahu taala, fa amma ma sa'alta anhu minas sifat. Ini luar biasa ucapan beliau yang menjelaskan kaidah Ahlussunnah dalam pembahasan sifat-sifat Allah, dan ini sudah sering kita sampaikan juga. Ini kita lebih yakin lagi, inilah mazhab salaf yang sebenarnya, bukan karangan Wahabi. Ini adalah apa? Warisan dari salafus saleh. Fa amma ma sa'alta an minas sifat wa ma ja'a minha fil kitab wa sunnah. Adapun yang engkau tanyakan, wallahu alam, ini mungkin ada yang bertanya kepada beliau tentang masalah sifat-sifat Allah dan apa yang berkaitan dengan sifat Allah dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Fa inna mazhabas salaf isbatuha wa ijra'uha ala dhahiriha. Ini yang banyak pengikut Syafi'i atau mazhab Syafi'i tidak paham mazhab salaf yang sebetulnya. Kata Imam Khattabi, mazhab salaf itu menetapkan ayat-ayat dan hadis-hadis sifat dan memperlakukannya sesuai dengan dohirnya, memahaminya sesuai dengan dohirnya. Wajah ya wajah, sesuai dengan kebesaran Allah, nggak sama dengan wajah makhluk. Bukan menyerahkan sifat Allah, sifat wajah kepada Allah, tidak. Maknanya sudah dipahami, wajah ya wajah, tangan ya tangan, sesuai dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Istawa artinya ala wartafa. Wa nafyul kaifiyah wa tashbih anha. Sekaligus bersamaan dengan menafikan, membagaimanakan sifat Allah. Yang diserahkan itu kaifiyahnya, bagaimananya, bukan maknanya. Ini yang harus kita pertegas lagi
as-salaf itu menyerahkan bagaimananya sifat Allah kepada Allah. Sebagaimana kata Imam Malik, al-kaifu majhul. Bukan maknanya. Ini kegagalan pahaman alil bid'ah yang mengklaim salaf itu at-tafwid, menyerahkan makna ayat sifat dari sifat kepada Allah. Ini dusta atas nama as-salaf. Ya, sekali lagi ucapan Imam Malik sangat terang benderang, al-istiwa'u maklum. Makna istiwa dalam segi bahasa sudah dimaklumi. Sedangkan al-kaif majhul. Ya, cuma sekali lagi itulah ahlul bidah selalu gagal paham. Wa qad nafaha qaumun fa'abtalu ma athbatahu Allah. Namun sebagian kelompok mereka mengingkari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, alias mereka adalah al-mu'attilah. Al-mu'attilah itu ada 3 golongan. Yang pertama al-jahmiyah yang mengingkari nama dan sifat Allah, yang kedua mu'tazilah yang mengingkari sifat Allah, menetapkan nama Allah, dan yang ketiga al-kullabiyah, asy'ariyah, al-maturidiyah yang menetapkan sebagian sifat, mentakwilkan sebagian yang lain. Ini mereka masuk ke dalam golongan al-mu'attilah. Wa haqqaqa haqamun minal musbitin fa kharaju fi dzalik ila darbin minat tashbih wat takyif. Namun ada yang lain yang juga sesat, yaitu kelompok yang menetapkan sifat Allah namun menyerupakannya dengan makhluk, namun membagaimanakan sifat Allah. Dua-duanya sesat, al-mu'attilah dan al-musyabbihah. Wa innamal qasdu fi suluki tariqil mustaqima bainal amrain. Yang benar pertengahan di antara 2 kelompok sesat tersebut. Kelompok musyabbihah, kelompok mu'attilah, itu dua-duanya sesat. Yang benar yang pertengahan, yaitu apa? Ya, tidak menyerupakan sifat Allah dengan makhluk, namun menetapkan tanpa menyerupakan, mensucikan tanpa menafikan, sebagaimana firman Allah, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiu al-basir. Ahlul bid'ah memotong ayat tersebut, mengambil salah satu bagiannya. Kelompok musyabbihah mereka mengambil ayat wa huwas samiul basir, Allah Maha mendengar, Maha melihat. Maka ditambah oleh mereka, Allah punya sifat mendengar sama dengan pendengaran makhluk. Tidak mengambil laisa kamitslihi syai'. Paham? Menetapkan sekaligus menyerupakan. Ini namanya kelompok musyabbihah. Dan sepakat ulama mengatakan ini kelompok yang kafirah. Sebagaimana kata Nu'aim bin Hammad, man syabbahallahu bi syai'in min khalqi faqad kafara. Barang siapa yang menyerupakan Allah dengan makhluknya, maka dia kafir. Kelompok musyabbihah hanya mengambil wa huwas sami'u al-basir. Kelompok al-mu'attilah yang mengingkari sifat Allah atau yang mentakwilkan sifat Allah hanya mengambil laisa kamitslihi syai'. Allah tidak ada sesuatu yang serupa dengannya. Berarti Allah nggak punya nama, nggak punya sifat, atau mengatakan Allah nggak punya sifat. Paham? Lupa atau mereka meninggalkan ayat wa huwas sami'u al-basir. Ahlus sunnah pertengahan menggabungkan ayat tersebut, ngambil ayat itu secara komplit, laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir, menetapkan tanpa menyerupakan, mensucikan dari penyerupaan terhadap makhluk namun tanpa menafikan. Paham dong? Coba dites kalau paham. Coba apa makna laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir dengan kata-kata tadi, mensucikan tanpa titik-titik, menetapkan tanpa titik-titik. Nah, silakan jawab. Tunjukkan kalau anda paham. Bismillah. Kalau nggak ada jawab, kita tutup. Sangat mudah sekali. Ini sudah bisa puluhan kali insya Allah antum dengar ucapan itu. Antum diam mana diam insya Allah. Mau ditutup.
Taib Hasan, barakallahu fiik. Antum banyak terima kasih kepada beliaunya. Iya, kalau enggak betul, anak tutup betul ya. Iya, karena ini sebetulnya sudah sering kita sampaikan. Laisa kamitsli syai', yang bawa buku tulis ya. Laisa kamitsli syai' itu tanzihun bila taktil, mensucikan tanpa menafikan. Laisa kamitsli syai' wa huwas samiul basir. Bagian pertama surat Asy-Syura ayat ke-11, tanzihun bila taktil itu maknanya mensucikan tapi tanpa menafikan. Maksudnya mensucikan Allah dari penyerupaan terhadap makhluk, mensucikan sifat Allah dari penyerupaan dengan sifat makhluk. Tanzih mensucikan namun tanpa apa? Menafikan. Tanzihun bila taktil, mensucikan tanpa menafikan. Wa huwas samiul basir, bagian kedua dari surat Asy-Syura ayat ke-11 itu isbatun bila tasbih, menetapkan tanpa menyerupakan. Menetapkan apa? Sifat Allah namun tanpa menyerupakan. Itu kalau ya digandingkan dua bagian dari surat Asy-Syura ini. Adapun tadi ahlul bid'ah mengambil sepotong-sepotong, laisa kamitsli syai'in saja atau wa huwas samiul saja, maka jatuh ke dalam tasbih dan jatuh ke dalam at-ta'til. Coba yang nulis dibaca lagi tulisannya, apa itu? Nah, yang keras. Laisa kamitslihi syai'un tanzihun bila takdir. Artinya mensucikan tanpa meniadakan. iya. Bahwa samiul basir batun bila Takyif atau tasbih? tasbih. Baik, jazakallah khair. Kata Imam Al-Khattabi rahimahullah ta'ala, wa innamal qasdu fi suluki tariqatil mustaqimah bainal amrain. Yang benar itu pertengahan di antara dua kelompok tadi, kelompok al-musyabbihah dan al-mu'attilah, dengan menetapkan tanpa menyerupakan. Wa dinullah ta'ala bainal ghali fihi wal jafi wal muqassir anhu, dan agama Allah secara umum, Islam secara umum itu pertengahan di antara yang berlebihan dan yang meremehkan, pertengahan di antara ekstrem kanan, ekstrem kiri, pertengahan di antara al-maghdubi alaihim dan ad-dhalin dalam segala hal. Seperti apa lalu kita sampaikan, seperti ciri ibadur rahman alladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqtur. Ibadur rahman itu kalau menginfakkan hartanya pertengahan, tidak mubadzir istilahnya, tidak berlebihan dan tidak bakhil, pertengahan. Ini kalau dalam masalah mengatur, memanage harta saja harus pertengahan, apalagi dalam masalah akidah, apalagi dalam masalah jihad, tidak berlebihan alias ngawur tanpa persiapan yang matang, sikat serbu, akhirnya apa? Puluhan ribu kaum muslimin dibantai. Naudzubillahi min dzalik. Itu masih terus disuruh perang, tapi dia duduk anteng di rumah sambil ngopi, misalnya, paham? Naudzubillahi min dzalik. Ini yang berlebihan ekstrim. Lawannya yang menihilkan jihad. Tidak ada jihad dengan pedang, yang ada jihad ekonomi, yang meskipun sekali lagi kalau itu hanya muakkad tidak ada masalah, cuma kalau menihilkan jihad secara totalitas tidak benar. Paham ya? Sekali lagi pertengahan dalam segala hal. Wal aslu fi hada, ini yang paling poin intinya yang berkaitan dengan kaidah Ahlussunnah tentang sifat Allah. Wal aslu fi hada annal kalam fi sifat far'un 'alal kalam fi dzat. Ini yang sering sampaikan oleh para ulama di zaman ini. Jadi ini bukan karangan ulama-ulama sekarang, sudah ada zaman Imam Khattabi. Bahwasanya pembahasan tentang sifat Allah itu cabang dari pembahasan tentang zat Allah. Antum yang bawa kitab tulis, dikasih tanda, ini kaidah yang sangat penting.
terutama juga dalam membantah ahlul bid'ah. Wa yuhtada fi dzalik hadwahu wa mithaluhu, mengikuti pembahasan masalah zat. Nanti akan dibahas setelah ini. Fa idza kana ma'luman anna isbatal bari subhana innama huwa isbatu wujud la isbata kaifiyah, fakadzalika isbatu sifatihi innama huwa isbatu wujud la isbata tahdid wa takyif. Telah dimaklumi ketika kita menetapkan Allah punya zat, ya, itu kita menetapkan Allah punya zat tanpa kita membagaimanakan zat Allah, tanpa kita serupakan zat Allah. Apa maksudnya? Antum misalnya ketika misalnya tadi kita katakan ini kaidah terutama untuk membantah ahlul bid'ah. Mereka mengatakan kalau kalian wahai Wahabi mengatakan Allah itu punya wajah, ya, maka Anda itu musyabbih mujassim, Anda kafir. Misalnya, ya, karena apa? Makhluk punya apa? Wajah, berarti Anda menyamakan Allah dengan apa? Antum pakai kaidah ini. Antum katakan pembahasan masalah sifat sama dengan pembahasan masalah zat. Anda wahai Asy'ari Maturidi, Anda menetapkan Allah punya zat atau tidak? Apa jawaban mereka kira-kira? Nggak punya. Oh, ateis berarti. Lebih kafir lagi. Paham ya? Ya pasti mereka mengatakan, iya saya yakin Allah punya apa? Zat. Anta Wahabi katakan kepada dia, bukankah makhluk punya zat? Pasti dia menjawab apa? Hah? Atau katakan inti punya zat enggak? Kalau dia mengatakan enggak, oh sholati jenazahnya. Rohnya berarti ya. Pasti dia mengatakan iya, makhluk punya zat. Tapi kan beda zat makhluk dengan zat apa? Allah. Sama, Allah punya wajah, namun beda dengan wajah makhluk. Selesai masalah. Paham? Ya, tetapkan Allah punya zat yang tidak sama dengan zat makhluk, sebagaimana tetapkan juga sifat Allah, ya, beda dengan sifat apa? Makhluk. Kalau dia membedakan pembahasan sifat dengan zat, namanya min celamin. Iya, karena sifat itu bagian daripada zat. Paham? Sifat adalah apa? La tanfaku anil maksud. Namanya sifat nggak mungkin terlepas dari apa? Yang disifati. Paham ya? Paham nggak? Perlu diulang. Hah? Janganlah kasihan. Nanti stres banget. Tapi insyaallah enggak. Wa kadzalika isbatu sifati innama isbatu wujud. Ya, kita menetapkan Allah punya sifat, punya zat sesuai dengan kebesarannya. Kita tidak tidak menyamakan dengan makhluk. Fa idza kunna yadun wa sa'man wa basun wa asbauha fa innama hiya sifat asbat Allah li nafsi. Ketika kita mengatakan Allah punya tangan, punya pendengaran, punya penglihatan dan yang semisal dengannya, itu adalah sifat-sifat yang Allah tetapkan bagi dirinya. Bukan kita yang ngarang-ngarang. Allah yang mengatakan. A'antum a'lamu amillah. Kalau Anda mentakwilnya, apakah Anda lebih pintar, lebih tahu daripada Allah tentang dirinya? Na'udzubillahi min dzalik. Ya. Walasna nakul inna ma'nal yad al-quwa awin ni'mah. Kata Imam Khattabi, kita nggak pernah mengatakan tangan itu artinya kekuatan atau ni'mah alias takwil. Ini mazhab as-salaf, menetapkan apa adanya sesuai dengan dohirnya, tidak menyerupakan dengan makhluk, tidak membagaimanakan, tidak membayang-bayangkan sifat Allah, dan tidak pula mentahrif atau mentakwil, menyelewengkan dari makna yang sebenarnya. Tangan yadullah bal yadau mabsutan, ya artikan kedua tangan, ya, bukan apa kedua nikmat, bukan kedua apa kekuatan. Ini yang ditegaskan sekali lagi oleh Imam Al-Khattabi Asy-Syafi'i rahimallahu taala. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita, terutama tadi mungkin ada yang kurang paham kaidahnya, jangan ganggu aja kamu nggak paham. Insyaallah kita lanjutkan ba'dal adzan. Insyaallah kita lanjutkan as-salis asyar. Kita lanjutkan poin ke-13 di antara ulama mazhab Asy-Syafi'i rahimahullah yang
tegar di atas akidah salaf, di atas akidahnya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, Al-Imamul Jalil Abu Hamid Al-Isfirayini atau Imam Al-Isfirayini Ahmad ibnu Abi Thahir Al-Mutawaffa sana 406 Hijriyah rahimahullah ta'ala. Imam Abu Hamid Al-Isfirayini yang wafat tahun 406 Hijriyah. Qala anhu Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah fi Tabaqati Syafi'iyyin. Imam Al-Hafidz Ibnu Katsir yang juga mazhabnya Syafi'i berkata dalam kitab Tabaqati Syafi'iyyin, beliau Abu Hamid Al-Isfirayini adalah Syekhus Syafi'iyah bila mudafa. Beliau adalah gurunya ulama-ulama mazhab Syafi'i, yaitu terutama ya setelah zaman beliau Syekhus Syafi'iyah. Kemudian dikatakan wa syarhul mukhtasar fi ta'liqatihi allati fi 50 mujalladan. Beliau punya banyak ya karya-karya ilmiah, di antaranya syarah mukhtasar Imam Al-Muzani dalam 50 jilid. Ya, wallah alam ana enggak punya. Dzakara fiha khilafal ulama wa aqwalahum. Ini terutama masalah fikih ya, fikih Syafi'iyah atau fikih mazhab Syafi'i. Beliau menyebutkan khilafnya para ulama dalam kitab tersebut, ucapan mereka wa ma'akhidahum wa munadaratahum, tentang dialog mereka. Hatta kan yuqallahu asy-Syafi'ani, kata Ibnu Katsir, sampai ada yang menggelari beliau sebagai Imam Syafi'i yang kedua. Kemudian yang berikutnya, qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah fi Dar'i Ta'arudil Aql wan Naql. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitab beliau Dar'u Ta'arudil Aql wan Naql, ini kitab yang sangat luar biasa ya dalam membantah al-aqlaniyin, penuhan akal lah istilahnya. Kalau nggak salah yang di rumah ada 9 atau 8 jilid. Qala Syekh Abu Hasan Al-Karji Asy-Syafi'i. Beliau menukil ucapan ulama mazhab Syafi'i juga yang kunyanya Abu Hasan Al-Karji. Insyaallah akan kita lewati di halaman 124 ya, akan disebut oleh penulis di halaman 124, ulama mazhab Syafi'i di sini nomor ke-22 insyaallah taala. Imam Abul Hasan Al-Karji Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, wa kana Syekh Abu Hamid Al-Isfirayini syadidal inkar 'alal Baqilani wa ashabil kalam. Bahwasanya Syekh Abu Hamid Al-Isfirayini sangat keras dalam membantah Al-Baqilani dari tokoh mazhab Asy'ari. Insya Allah sekali lagi setelah pembahasan ulama-ulama mazhab Syafi'i yang di atas akidah salaf akan ada pembahasan khusus masalah Asy'ari ya. Al-Baqilani termasuk ulama ya yang di atas akidah Asy'ariyah. Dan dari sini kita tahu dahulu salaf itu sangat memuji orang yang keras dalam membantah ahlul bid'ah. Kalau sekarang kan beda. Yang keras dikatakan apa? Ya, radikal. Ya, radikul apa meneng itu. Nah, dan seterusnya. Ya. Kata Abul Hasan Al-Karji, dahulu Syekh Abu Hamid Al-Isfirayini sangat keras terhadap Al-Baqilani dan juga para pengikut ahlul kalam. Ini yang kita sampaikan tadi juga. Ini bukti bahwasanya dusta yang mengatakan ulama mazhab Syafi'i itu juga pengikut ahlul kalam. Justru sebaliknya, mereka keras membantah, mencela, mentahdzir ahli al-kalam. Di antaranya Abu Hamid Al-Isfirayini. Ini akan disampaikan bagaimana tahdzirannya Abu Hamid Al-Isfirayini terhadap Al-Baqilani. Sekilas tentang Al-Baqilani, ini ada kaitan dengan Imam Daruqutni yang kita lewati tadi. Ada kisah diriwayatkan oleh para ulama, pernah satu saat Imam Ad-Daruqutni itu papasan lah istilahnya dengan Al-Baqilani. Ad-Daruqutni ya, beliau tidak, kata para ulama, beliau mungkin mendengar ada sebagian orang merekomendasi Al-Baqilani. Ada mungkin yang membisikkan kepada Imam Ad-Daruqutni bahwasanya Al-Baqilani juga
ahli hadis, ahlu sunnah. Maka apa? Beliau pun menghormati sampai mencium keningnya. Paham ya? Mencium siapa? Keningnya Al-Baqilani. Ini Imam Daruqutni yang sudah kita lewati bagaimana keimaman beliau. Mencium siapa? Al-Baqilani. Ada salah seorang dari murid beliau yang bernama Abu Dzar Al-Harawi, perawi kitab Sahih Bukhari. Beliau tanya, siapa orang yang Anda hormati itu? Kok sangat luar biasa Anda hormati sampai Anda cium keningnya. Ya, ini memang kebiasaan mungkin wallahu alam orang Arab demikian, kalau menghormati ulama itu cium kening, ya, bukan apa? Cium kakinya, bukan. Paham ya? Nah, alhamdulillah kita juga sama, ya, kita waktu di Madinah ketemu ulama-ulama besar seperti Syekh Shalih bin Fauzan, Syekh Shalih Al-Syekh, ya, kita cara menghormatinya cium kening mereka, bukan tabaruk ngarep berkah, bukan, namun sekadar apa? Ihtiraman. Itu cara menghormati. Di antaranya di sini ada kisah Imam Daruqutni mencium keningnya Al-Baqilani. Maka sang murid Abu Dzar Al-Harawi mengatakan, wah, ini lebih apa? Hebat lagi nih, kok dihormati oleh Daruqutni. Ketika itu beliau tanya Abu Dzar Al-Harawi, siapa orang ini? Itu kata Daruqutni, Al-Baqilani. Maka sejak itulah Abu Dzar Al-Harawi mulazama, belajar, mendekat kepada Al-Baqilani sampai akhirnya ajaran Asy'ariyah menyebar di Maroko, di negeri Hijaz. Karena apa? Ciuman Daruqutni kepada siapa? Ini bahayanya menghormati ahli bid'ah. Kalau ada pengikut yang ikut-ikutan bid'ah, maka na'udzubillah minah. Cuma tadi Imam Daruqutni ada udzur. Kenapa? Beliau ada yang membisikkan Al-Baqilani adalah apa? Ahli sunnah. Ini sama dengan yang kita tulis tadi pagi di postingan, ya. Kadang seorang ulama ahli sunnah seperti Syekh bin Baz dibisiki, itu yang jihad di Palestina itu orangnya baik-baik. Beliau rekomendasi. Paham? Namun ketika beliau tahu hakikatnya, beliau tidak lagi menfatwakan seperti yang awal. Paham? Sama, beliau juga pernah dibisiki orang jamaah tabligh itu luar biasa pengorbanannya dalam dakwah. Beliau pun ada kata-kata mensupport. Namun setelah beliau tahu hakikat mereka, ditahdzir. Paham? Cuma sebagian mereka, oknum-oknum itu hanya mengambil fatwa beliau yang lama, yang terakhir disingkirkan. Karena apa? Enggak sesuai dengan hawa nafsu mereka. Paham ya? Ini ulama terkadang namanya manusia. Mereka menghukumi sesuai dengan yang mereka dengar. Paham? Itu juga Daruqutni mendengar dari sebagian orang bahwasanya Al-Baqilani itu ulama Ahlussunnah, tokoh Ahlussunnah. Beliau pun menghormati sesuai dengan apa yang beliau dengar. Paham? Namun intinya yang kita mau sampaikan, hati-hati kalau jangan sampai menghormati ahli al-bidah, apalagi tokoh mereka, memuji mereka. Dan ini sangat disayangkan, sudah luntur akidah seperti ini di kalangan sebagian orang yang mengaku salafin. Ada tokoh ahli bid'ah mati, bela sungkawa, duka cita dan seterusnya, naudzubillah min dzalik. Padahal kadang-kadang juga ngajar akidah, namun naudzubillah min dzalik. Ini sangat berbahaya. Sebagaimana kata ulama salaf terdahulu, kata Fudail bin Iyad, man waqara sahiba bid'ah faqad a'ana al-hadi bin Islam. Barang siapa menghormati ahli bid'ah, maka dia telah membantu menghancurkan apa? Islam. Tadi Imam Daruqutni nggak sengaja, beliau ada udzur. Cuma akibatnya apa? Mazhab sesat Asy'ariyah itu menyebar di Maroko gara-gara apa? Abu Dzar Al-Harawi tadi salah langkah tadi karena apa? Rekomendasi dari Imam Ad-Daruqutni. Paham? Abu Dzar Al-Harawi perawi kitab Sahih Bukhari. Banyak orang-orang Maroko datang kepada beliau mempelajari Sahih Bukhari. Beliau masukkan ajaran Asy'ariyah. Dari situ menyebar ajaran apa? Nah, hanya gara-gara tadi ciumnya bagaimana kalau selfie-selfiean dengan ahli bid'ah. Wallahu ta'ala a'lam. Aku qouli hada wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.